berjalan berapa minggu ini belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HIT yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan berapa 4 tersangka urusan minyak goreng ini, dan saya minta diusut tuntas. Basmi tikus dengan bakar lumbung atau bakar lumbung supaya tikusnya ngacir terbirit-birit, ditulis oleh Argo Javires dari Sword.com. Mafia minyak goreng itu 11-12 dengan mafia narkoba Pablo Escobar. Siapa Pablo Escobar migor Indonesia? Tidak usah ditanya, mereka lagi megap-megap sesak napas hampir koit lantaran keran ekspor crude palm oil atau CPO ditutup Presiden Jokowi. Penutupan keran ekspor CPO itu sampai pasokan minyak goreng di dalam negeri benar-benar melimpah ruah dan harganya pun benar-benar murah. Nyaho kan? Kini para mafia dan tikus-tikus berdas yang berkeliaran itu pada blingsatan. Tidak ayal jika mereka kini nangis darah secara berjamaah, meraung-raung dan meratap sampai ke tingkat langit ketujuh. Pesta mulai usai, yang ada kini tinggallah nestapa pilu tak terkira. Saya ingin katakan mampus, tapi tidak boleh. Ya iyalah, oh iya dong, laron-laron di Baskom pun sudah pasti pada heran termehong-mehong. Kok bisa negara penghasil minyak sawit terbesar dunia, tapi minyak gorengnya pada langka, mahal pula. Kelangkaan minyak goreng itu jelas-jelas ironis sekali, karena negara kita ini adalah produsen CPO terbesar di dunia. Kelangkaan minyak goreng di Indonesia tuh ya, sama aja dengan kelangkaan bahan bakar minyak di negara penghasil minyak bumi di dunia, seperti Arab Saudi sana. Apakah itu mungkin? Jelas tidak. Sebab negara kita adalah negara penghasil CPO terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dihimpun Gapki sepanjang kurun waktu 2022, Indonesia telah mengekspor minyak sebanyak 33,674 juta ton CPO dan produk turunannya, plus 2,482 juta ton dalam bentuk CPO dan 25,482 juta ton dalam bentuk olahan CPO. Puluhan juta ton minyak sawit diekspor, lah kok bisa langka di negeri sendiri? Metallica bilang sad but true. Lalu dicari-carilah alasan oleh para Pablo Escobar, made Indonesia yang biadab itu. Seolah-olah kelangkaan minyak goreng di negara kita karena ditimbun para pengusaha kunyuk. Kalau bilang kelangkaan minyak goreng karena ditimbun, pertanyaan saya emangnya seberapa banyak dan seberapa mampu mereka menimbun minyak goreng? Sedalam dan seluas Danau Toba, timbun Palelu Peyang. Untungnya Presiden Jokowi adalah salah satu sosok pemimpin dunia yang tidak bisa dikerjain begitu saja. Makanya Presiden Jokowi marah besar dan menutup keran ekspor crude palm oil atau CPO yang bikin para mafia itu ternganga karena terkejut luar biasa. Sebab jika keran ekspor itu tidak ditutup sampai matahari terbit dari barat dan terbenam di ufuk timur pun, minyak goreng tetap akan langka dan harganya tidak akan bisa turun. Para begundal kartel migor yang selama ini merajalela tertawa terbahak-bahak sambil minum wine bersama wanita-wanita escort dengan bikini ketat di kapal pesiar kini pada nangis darah berjamaah. Emang enak, sebab uang haram mereka selama ini mengalir, di mana sampai senyuman pipa supremasi hukum dan membutakan hati nurani para pejabat dan pengusaha licik yang mukanya berminyak macam minyak sawit itu. Semua kedegilan dan keserakahan mereka adalah imbas dari kebijakan Kementerian Perdagangan yang mengambil kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO agar perusahaan yang mengekspor minyak dapat diregulasikan. Akibatnya fatal, perusahaan-perusahaan kurang ajar yang tidak berhak mendapatkan izin untuk ekspor malah bisa ekspor minyak sawit ke luar negeri seenak udel mereka dengan cara menyuap para pejabat yang mata duitan. Ulah para dodol lipat kemaruk itu telah menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit, sehingga berimbas kepada terganggunya perekonomian negara. Sekalipun harga eceran tertinggi atau HET sudah dimusnahkan, tetap saja minyak goreng masih saja langka. Harganya pun bikin sembab mata mama yang tidak tega suami dan anak-anak mereka makan masakan rebusan melulu.
Yang lebih goblok lagi, minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat malah dialihkan untuk kebutuhan industri dan diselundupkan ke luar negeri demi cuan yang tidak sedikit jumlahnya itu. Praktik-praktik busuk itu dilakukan oleh para Pablo Escobar. Minyak goreng dengan cara mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri dan mengekspor minyak goreng ke luar negeri. Mereka juga dengan kurang adabnya mengemas ulang minyak goreng lalu dijual dengan harga yang tidak sesuai HET. Karena mereka sudah tidak punya rasa malu lagi akibat urat malu kemaluan mereka sudah pada putus semuanya. Kini para pegundal mafia itu mulai coba-coba testing the water dengan mencoba menggulirkan keputusan Presiden Jokowi. Berbagai racun opini pun mereka tebar melalui para ekonom yang bilang jangan sampai hanya karena ada satu tikus, kemudian satu lumbung yang dibakar. Ada pula yang bilang jangan karena berniat menangkap 4 ekor tikus, tapi satu lumbung padi dibakar sampai ludes. Begitulah kura-kura ulah para mafia yang kini blingsatan pantap panas karena piring nasi mereka yang haram dibuang Presiden Jokowi. Sekali lagi ingin saya katakan mampus tapi tidak boleh. Kura-kura begitu, bagaimana menurut Anda? Pada calon yang mengemuka dan mencuat di permukaan, keduanya yang pertama adalah Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga menjabat sebagai PLT Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Kemudian kedua adalah Bayu Airlangga yang merupakan anggota DPRD Jatim dan saat ini menjabat sebagai PLT Sekretaris. Kader Demokrat Jatim kecewa. Ingatlah AHY itu disebut keturunan Majapahit. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Demokrat itu sebenarnya partai milik umum atau milik keluarga Cikeas? Begitulah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang. Ini terlihat dari susunan elit di Partai Demokrat. AHY jadi ketua umum partai, Ibas jadi wakil ketua umum, sedangkan SBY jadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Majelis Tinggi Partai Demokrat berwenang menyetujui penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB. KLB pernah digelar oleh Demokrat kubu Muldoko. Dari sini kelihatan posisi SBY adalah pelindung AHY agar mudah tidak digeser siapapun. Majelis tinggi ini juga berwenang untuk menentukan calon presiden yang akan diusung. Jadi sudah paham kan penempatan SBY di posisi strategis ini? Dan perlu kalian ketahui AHY yang menunjuk SBY jadi ketua majelis tinggi. Jadi wajar kalau banyak yang bertanya apakah Demokrat sudah jadi partai milik keluarga sendiri. Demokrat sendiri bukanlah partai solid karena banyak masalah-masalah internal yang tidak bisa dianggap sepele. Yang terbaru adalah gejolak soal pemilihan ketua DPD Demokrat Jatim. Musda Demokrat Jatim digelar 20 Januari 2022 lalu. Bayu Airlangga meraih dukungan 25 DPC dan Emil Dardak meraih 13 DPC. DPP Demokrat malah memutuskan Emil Dardak sebagai ketua Demokrat Jatim. Secara kasar ini seperti ibarat Jokowi menang Pilpres tapi Prabowo yang jadi presiden. Banyak yang protes dengan keputusan Demokrat, ada yang bilang AHY tidak demokratis.